Nikita Mirzani dijemput paksa oleh polisi. Gegara konten instastory-nya. Sekalian sama yang namanya Dito Mahendra. Dito Mahendra, kalian google aja namanya udah jelek. Di google aja namanya jelek. Dia itu banyak banget nipu uang orang. Nah, uangnya itu dibeliin lah barang-barang mewah untuk si Nindi. Gua ngasih ribu orang. Dia itu kayak Markus. Tidak ada apa? Makla. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Iya, Pak. Kurang banyak kameranya, saya juga punya. Nah, udah. Saya tahu ini dari Dito kan. Bapak tahu nggak jam berapa ini? Mohon izin kami jelaskan dulu. Nggak bisa Pak. Saya udah berurusan sering sama polisi, saya nggak pernah dibeginiin. Jadi kami melaksanakan tugas, yang juga kami langsung ditampung sama pimpinan. Iya. Kami sedikit jelaskan Bu, surat perintah tugas kami dari Polda Banten, dari Dokter Kota Serang ini nama-nama kami juga sudah. Iya. Siapa ini di Romahendra ini punya KTP nggak? Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Iya, Pertama, iya, kalian datang jam berapa? Ini jam berapa? Saya tanya. Ini jam berapa? Dua kasusnya apa? Makanya kita jelaskan dulu. Kenapa sampai begini? Dibayar berapa kalian? Ibu jadi fitnah. Oh, saya nggak fitnah. Terus Dito itu banyak kasusnya loh. Silakan itu haknya. Saya nggak mau. Ini jam berapa? Justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Yang namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur, ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure, tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Apalagi ada isu, ada konten-konten seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini hanya mencari popularitas. Barangkali dari segi kreativitas positif, aktingnya sudah mulai pudar, kemudian popularitasnya mulai pudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya cari yang negatif supaya kembali terangkat popularitasnya. Ada pepatah Arab mengatakan kalau kau mau terkenal kencingi sumur samsam. Ya memang kalau pasti kau terkenal satu dunia kalau mengencingi sumur samsam, tapi terkenalmu adalah terkenal dalam hal negatif. Maka saudara-saudara, ya, saudaraku seiman, ya, orang-orang seperti ini kita tidak usah usulah, tidak usah pedulikan orang begini. Cukup kalau kita peduli terhadap agama, unfollow, blok dia punya akun, ya, jangan ikuti. Kita kemudian menghukumnya dengan hukum sosial, hilangkan dia dari media sosial. Kemudian pihak aparat, ya, sebaiknya orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus dalam arti adalah tindakan hukum, ya, mungkin dipanggil untuk ditanya, ya, untuk selebihnya ya orang-orang hukum lah yang tahu. Kemudian bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya, ya. Orang sakit jiwa itu tidak berarti gila. Orang sakit jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Gila itu sudah parah. Tetapi orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena selalu menganggap hiburan, selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif. Itu kan abnormal namanya. Ya, saya doakan mudah-mudahan orang seperti ini mendapat hidayah dari Allah sehingga dia bisa, kalaupun nanti akan wafatnya dia sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Meskipun tidak ada yang laporkan polisi, kalau melihat kasus seperti ini, ya mungkin ada riak-riak, ada potensi keributan, ada potensi yang mengganggu kemaslahatan umat, ya polisi saya kira harus proaktif untuk memanggil apa motifnya mempermainkan ajaran agama seperti ini, ya tentu perlu digali apa motifnya sehingga polisi sebaiknya proaktif memanggil itu kan tidak langsung dipenjara, memanggil itu kan tidak langsung dihukum, tapi paling tidak dengan panggilan itu masyarakat menyadari bahwa ada perhatian aparat terhadap orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum seperti ini.
Kalau kita menuntut hal ini seperti orang seperti ini dituntut, orang seperti ini dilakukan pemanggilan, tidak berarti kita radikal. Tapi ini kita berupaya untuk menjunjung tinggi kemuliaan sebuah agama. Agama itu ketika melihat kebatilan, kan kata Nabi, apabila kau melihat kebatilan, pertama cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Ya, pemerintahlah di sini. Kita masyarakat tidak boleh main hukum, main hakim sendiri. Kemudian tidak bisa pabilizani dengan lisanmu. Lisan di sinilah ulama, aktivis dakwah. Kemudian tidak bisa itu kata Nabi, tegurlah dalam hatimu. Tegur dalam hati ini wujud konkretnya, unfollow. Jangan ikuti akunnya, blok akunnya. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota memutuskan untuk meninggalkan rumah Nikita Mirzani alias NM pada Rabu siang. Mereka kembali ke Polresta Serang Kota pada pukul 11.15. Sejak subuh, polisi mendatangi rumah Nikita Mirzani di Jakarta. Namun polisi belum menjelaskan perkara apa yang membelit bintang film komik 8 itu. Kepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar Sinto Silitonga menyebutkan penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota memutuskan untuk pergi dengan pertimbangan terhadap situasi yang ada. Pada prinsipnya kegiatan penyidik ke rumah NM bersifat persuasif untuk pelayanan penyidikan, kata Sinto. Melalui siaran pers Polda Banten yang diterima Tempo Rabu siang, tanggal 15 Juni tahun 2022. Penyidik akan membangun komunikasi kembali dengan Nikita untuk bisa dimintai keterangan. Sinto memastikan polisi hanya menunggu di depan rumah Nikita Mirzani dan belum masuk ke dalam pekarangan rumah. Sejak dari pagi subuh di depan pagar rumah, penyidik sudah meminta dengan persuasif untuk NM membuka pintu dan bertemu dengan penyidik. Namun NM TDK bersedia, kata Sinto. Kedatangan Satreskrim Polresta Serang Kota itu membawa identitas penyidik yang jelas. Datang ke rumah NM jelas. Surat perintahnya juga jelas. Tujuan kedatangannya pun jelas. Perkaranya juga jelas. Maka sepatutnya sebagai warga negara yang taat hukum, NM kooperatif dengan penyidik, kata Sinto. Sinto menjelaskan penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota berada di depan kediaman NM untuk menindaklanjuti laporan polisi yang sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Upaya paksa dilakukan terhadap NM karena beberapa kali panggilan resmi yang bersangkutan mangkir, kata Sinto. Menurut Sinto ketika LP ditangani di Polresta Serang Kota, maka dalam rangka menemukan terlapor, penyidik dapat melintas ke lokasi terlapor meski di luar kota Serang dan Banten. Adapun dihubungi Tempo terpisah penasihat hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid hanya belum mau menanggapi seraya mengatakan, ini mau gelar konferensi pers datang saja, katanya singkat.